Mohon dosen menyesuaikan, izin melakukan diri, Taruna Madya Polyteknik Pengayuman Indonesia, nama Reski Catur Kurniato, NRT 2022, tidur 1, T1, T01. Izin Bapak, izin mengkomentari masalah wacana pemerintah RI yang akan merelokasi atau menampung pengungsi Palestina. Selanjutnya, belakangan ini muncul wacana bahwa pemerintah RI tengah mempertimbangkan kemungkinan untuk menampung atau merelokasi sebagian pengungsi asal Palestina sebagai bentuk solidaritas dan tanggung jawab kemanusiaan. Wacana ini tentu menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Di satu sisi, langkah tersebut dipandang sebagai wujud nyata dari komitmen Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina dan prinsip kemanusiaan universal. Namun, di sisi lain, banyak pula yang menyoroti kesiapan dan konsekuensi sosial, ekonomi, serta politik dari kebijakan semacam itu. Kita tahu bahwa konflik berkepanjangan di Palestina telah menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal, akses pendidikan, dan keamanan dasar. Negara-negara di kawasan Timur Tengah seperti Mesir, Yordania, dan Lebanon selama ini menjadi tempat utama penampungan pengungsi Palestina. Meskipun mereka sendiri menghadapi keterbatasan sumber daya, Indonesia sebagai negara yang mempunyai populasi muslim terbesar di dunia dan pendukung kuat kemerdekaan Palestina, merasa memiliki tanggung jawab moral untuk turut membantu. Apalagi prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia menekankan peran aktif dalam menjaga perdamaian dunia dan menegakkan hak asasi manusia. Namun, di sisi kebijakan dalam negeri, langkah menampung pengungsi bukanlah hal sederhana. Indonesia belum menjadi pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Sehingga status hukum para pengungsi di wilayah Indonesia masih bergantung pada mekanisme kerjasama dengan UNHCR. Artinya, pemerintah harus menyiapkan dasar hukum, infrastruktur, dan mekanisme koordinasi yang jelas agar keberadaan pengungsi tidak menimbulkan masalah baru, baik bagi masyarakat lokal maupun bagi para pengungsi itu sendiri. Ada beberapa tantangan yang perlu dipertimbangkan. Pertama, dari sisi keamanan dan sosial. Pemerintah perlu memastikan bahwa penampungan dilakukan dengan pendekatan kemanusiaan tanpa memunculkan potensi konflik sosial di daerah yang menjadi lokasi penampungan. Kedua, dari sisi ekonomi dan kesejahteraan. Menampung pengungsi berarti pemerintah harus menyediakan fasilitas dasar seperti tempat tinggal, layanan kesehatan, dan pendidikan. Padahal, kita sendiri masih menghadapi berbagai tantangan domestik seperti kemiskinan, pengangguran, dan keterbatasan anggaran publik. Maka, diperlukan mekanisme pembiayaan yang transparan serta dukungan dari lembaga internasional agar tidak membebani APBN. Ketiga, dari sisi politik dan diplomasi. Langkah menampung pengungsi Palestina tentu akan memperkuat citra Indonesia di mata dunia sebagai negara yang konsisten membela kemanusiaan dan kemerdekaan bangsa tertindas. Namun, di saat yang sama, Indonesia juga perlu berhati-hati agar tidak terseret dalam rivalitas geopolitik di Timur Tengah. Diplomasi kemanusiaan harus dijalankan dengan netralitas dan prinsip no intervensi yang tegas, tanpa menimbulkan persepsi keberpihakan yang berlebihan. Selain itu, perlu dipikirkan juga bagaimana masa depan pengungsi tersebut. Apakah penampungan bersifat sementara sampai situasi di Palestina membaik atau justru jangka panjang hingga mereka direlokasi ke negara ketiga tanpa kejelasan status pengungsi bisa hidup dalam ketidakpastian. Bagaimana di mana-mana pengungsi Rohingya di Aceh, pengungsi Afghanistan yang masih tinggal di berbagai rumah detensi imigrasi di Indonesia. Bagi perencana, penampungan pengungsi Palestina memang menggugah sisi kemanusiaan kita. Namun, kebijakan baik tidak cukup hanya dengan niat mulia, ia juga harus berdiri di atas perencanaan matang, pertimbangan hukum yang kuat, serta kesiapan sosial dan ekonomi yang realistis. Pemerintah perlu memastikan bahwa bantuan terhadap rakyat Palestina benar-benar efektif dan tidak menimbulkan persoalan baru di dalam negeri. Dengan kata lain, solidaritas kemanusiaan harus berjalan seiring dengan tanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional. Jika hal ini dapat direncanakan dengan baik, Indonesia bukan hanya dikenal
Indonesia bukan hanya dikenal sebagai negara yang peduli, tetapi juga sebagai contoh nyata bagaimana nilai kemanusiaan dan kedaulatan dapat berjalan berdampingan. Sekian, terima kasih atas memberikan sebuah komentar untuk masalah pemerintah RI yang akan merelokasi fungsi Palestina. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.